Aku trauma punya menantu orang kota. Dua menantuku tak mengizinkan putraku akur dengan orang tuanya. Saat si bungsu memperkenalkan calon istrinya, aku terkejut. Ternyata, sebelum masuk ke ceritanya, coba absen dulu kalian dari kota mana aja nih? Komen di bawah ya. Malam itu, Reza kembali ke rumah, lelah dan cemas. Ia duduk di meja makan bersama Bu Ratna, yang sedang menyiapkan makan malam sederhana. Tentu saja, Bu Ratna tidak tahu apa yang sedang terjadi. Reza merasa semakin jauh dari keluarganya, dari ibunya yang tidak pernah berhenti memberi, bahkan ketika ia tidak bisa memberinya banyak. "Ibu," Reza akhirnya membuka suara, meski hatinya berat. "Ada yang ingin aku bicarakan tentang masalah di kantor." Bu Ratna menatapnya dengan penuh perhatian, meletakkan piring di atas meja. "Apa yang terjadi, Nak?" Reza terdiam sejenak, menahan air matanya. "Perusahaan kami kena audit pajak, dan aku butuh bantuan hukum, Ibu. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Semua kemungkinan buruk sudah muncul, dan aku benar-benar takut kehilangan pekerjaan ini." Bu Ratna merasakan kekhawatiran yang besar dalam suara anaknya. Ia duduk di sebelah Reza, memegang tangannya dengan lembut. "Nak, Ibu tahu kamu sudah berusaha keras. Tapi kalau ada masalah, kita akan cari jalan keluar bersama-sama. Tidak ada yang perlu takut. Ibu di sini untuk membantu." Reza memandang wajah ibunya yang penuh kasih. Ia merasa hangat, tapi juga sangat cemas. Ia tidak ingin Bu Ratna tahu betapa besar masalah yang ia hadapi, terutama dengan tuntutan hukum yang sedang menantinya. Namun, ketika Reza beranjak untuk menghubungi seorang pengacara, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Dinda datang lagi. "Dinda, Reza, jangan buang waktu untuk cari solusi yang gak jelas. Udah, jual aja rumah warisan ibu. Itu pasti bakal cukup buat bayar semua utang kamu." Reza merasakan darahnya mendidih. Dinda dengan mudahnya menyarankan untuk menjual rumah yang penuh dengan kenangan itu. Rumah yang telah menjadi tempat Bu Ratna membesarkan mereka, rumah yang penuh dengan cinta dan usaha. Bahkan dalam masa-masa sulit, rumah itu menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi Bu Ratna. Dengan emosi yang meledak, Reza menelepon Dinda. "Kenapa kamu nggak bisa lihat kenyataan? Dinda, rumah itu bukan untuk dijual. Itu warisan ibu kita, warisan yang penuh dengan kenangan. Aku nggak bisa seenaknya begitu saja melepasnya hanya untuk menutupi masalah." Dinda di ujung telepon terdengar bingung. "Reza, kamu terlalu emosional. Coba deh, pikir dengan logika. Kalau kamu jual rumah itu, masalah selesai, kan?" Reza merasa sesak di dadanya. "Logika? Kamu nggak ngerti, Dinda. Kamu nggak ngerti apa artinya keluarga dan kenangan itu." Sebelum Dinda bisa menjawab, Reza memutuskan telepon itu dengan kasar, meninggalkan dirinya terdiam di ruang tamu, menatap rumah yang telah menjadi simbol keteguhan dan kehangatan keluarganya. Reza merasa terjepit antara harga dirinya dan kebutuhan akan bantuan. Malam itu, Bu Ratna duduk di samping Reza, merasakan ketegangan yang menggelayuti udara di sekitar mereka. "Reza, apa yang sebenarnya kamu butuhkan?" tanya Bu Ratna dengan lembut. Reza menatap ibunya, bibirnya bergetar. "Aku cuma ingin tahu bahwa semua ini akan baik-baik saja, Bu."
Aku nggak ingin kamu kehilangan rumah itu, dan aku nggak ingin kamu merasa tertekan karena masalahku. Bu Ratna memeluknya erat. Anakku, ibu sudah hidup lama tanpa banyak harta, tapi yang terpenting adalah kita tetap bersama. Jangan khawatir, kita akan cari solusi bersama. Ibu akan bantu sekuat tenaga. Tidak ada yang perlu dijual, karena yang paling berharga itu adalah kita, keluarga. Reza menangis, merasakan beban yang telah lama ia pendam akhirnya lepas. Mungkin ia tidak bisa melawan masalah ini sendirian, tapi dengan ibu di sampingnya, ia merasa ada harapan. Dan meskipun Dinda mengusulkan solusi yang dingin dan tak berbisa, ia tahu, keluarga tetap akan menjadi tempat ia bisa kembali dan bertahan. Usaha catering rumahan Bu Ratna yang dimulai dengan tangan kecilnya perlahan mulai meraih kesuksesan yang tak terduga. Catering yang ia jalankan bersama Anya, mulai dikenal banyak orang, terutama setelah viral di media sosial. Pelanggan yang mulai berbondong-bondong datang, tidak hanya karena rasa masakan yang lezat, tetapi juga karena cerita di balik usaha tersebut. Kisah seorang ibu yang tidak pernah menyerah, meski dihujani oleh pengkhianatan dan rasa sakit. Pada suatu pagi yang cerah, Rino dan Anya sedang mempersiapkan pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan. Mereka bekerja dengan penuh semangat di dapur yang kini sudah dipenuhi oleh berbagai hidangan mewah. Panggilan telepon dari seorang produser acara televisi membuat suasana semakin sibuk. Rino, kami ingin Bu Ratna tampil di acara talk show nasional. Kami dengar cerita tentang usaha cateringnya, dan itu luar biasa. Acara ini akan mengudara minggu depan, kata produser dengan suara riang. Rino menatap Anya, mata mereka berbinar penuh harapan. Mereka tahu, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk mengenalkan usaha mereka lebih jauh. Ibu pasti akan sangat senang, kata Rino dengan penuh semangat. Begitu kabar itu sampai ke Bu Ratna, ia tidak bisa menahan air matanya. Selama ini, ia merasa terpinggirkan, seolah tidak dihargai dalam keluarga, tetapi kini dunia mulai melihat dirinya. Tuhan seolah memberi hadiah atas segala penderitaan yang ia alami. Pada hari yang ditunggu, Bu Ratna bersama Rino dan Anya tiba di studio TV. Setelah sekian lama terabaikan, Bu Ratna yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga sederhana kini, menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Acara dimulai, dan Bu Ratna duduk di kursi tamu dengan tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Kamera mulai menyorot wajahnya, dan suara pembawa acara memecah keheningan. Selamat datang, Bu Ratna. Kami sangat terkesan dengan perjalanan hidup ibu yang luar biasa. Bisa ceritakan sedikit bagaimana ibu bisa memulai usaha catering ini? Bu Ratna menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan, ia mulai bercerita. Dulu, saya merasa sangat kehilangan. Kehilangan dua anak saya, Raka dan Dinda, yang menjauh dan tidak menganggap saya lagi. Mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri, dan saya merasa terasing. Saya sempat berpikir, mungkin saya tidak cukup baik sebagai seorang ibu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi ia menahan diri agar tidak menangis. Namun, di balik keheningan itu, ada perasaan yang begitu dalam. Saya merasa seperti saya sudah kehilangan segalanya. Hingga akhirnya saya mendapat dukungan dari Rino dan Anya, dua orang yang ternyata Tuhan kirimkan untuk saya. Mereka yang memberi semangat, memberi harapan kembali untuk saya. Bu Ratna menatap kamera, berbicara langsung kepada jutaan penonton yang sedang menonton siaran langsung itu. Saya pernah merasa kehilangan dua anak saya. Rasanya hancur.
Tetapi, Tuhan kembalikan satu yang lebih berharga dari segalanya. Anak yang kembali ke sisi saya, dan seorang wanita muda yang memberikan cinta dan pengertian kepada saya, Anya. Kini, saya tidak merasa sendiri lagi. Saya merasa diberkati, lebih dari sebelumnya. Suasana di studio semakin haru. Beberapa penonton mengusap air mata mereka, terharu mendengar cerita Bu Ratna yang begitu emosional dan penuh makna. Rino yang duduk di samping ibunya, menatapnya dengan bangga. Meski ia tahu, perjuangan mereka masih panjang, tapi hari ini, ia merasa kemenangan sudah ada di depan mata. Di luar studio, media sosial mulai ramai dengan komentar positif. Orang-orang mulai mengagumi perjuangan Bu Ratna dan Anya, bukan hanya karena bisnis catering mereka yang sukses, tetapi juga karena nilai-nilai keluarga yang mereka perjuangkan. Usaha yang awalnya kecil, kini berkembang pesat. Setelah acara selesai, Rino menatap Bu Ratna dengan penuh kasih. "Ibu, kamu hebat. Kamu sudah menunjukkan pada dunia bahwa tidak ada kata terlambat untuk meraih impian." Bu Ratna hanya tersenyum, meskipun air matanya masih menetes. "Semua ini karena Tuhan, Nak, dan karena Anya, yang sudah menjadi bagian dari keluarga kita." Anya yang berdiri di samping mereka, mengangguk dengan senyum lembut. "Saya hanya melakukan yang terbaik untuk ibu dan keluarga. Semuanya terjadi karena saling mendukung, bukan?" Rino mengangguk setuju. Mereka merasa kini lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan yang penuh luka dan cobaan akhirnya membawa mereka pada titik yang tak terduga. Titik di mana mereka bisa merasakan kemenangan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk hubungan keluarga yang telah pulih. Namun, meski dunia mulai memuji, ada sebuah pertanyaan yang masih menghantui hati Bu Ratna. Apakah anak-anaknya yang lain, Raka dan Dinda, akan melihat keberhasilan ini dan memahami arti keluarga yang sebenarnya? Suasana di rumah Bu Ratna terasa tenang, jauh dari hiruk-pikuk yang biasa terjadi di kehidupan keluarga besar itu. Usaha cateringnya bersama Anya semakin berkembang, dan meskipun mereka baru saja merasakan sedikit kebahagiaan, tubuh Bu Ratna yang mulai menua itu tetap terjaga dengan penuh kasih dan kesabaran. Rumah yang dulu sunyi kini terasa lebih hidup dengan tawa Rino dan Anya yang kadang memecah kesunyian. Namun, sebuah kejadian yang tidak diduga datang pada sore itu. Pintu depan diketuk keras. Dan ketika Bu Ratna membuka pintu, dia terkejut melihat sosok yang paling ia harapkan tak akan pernah kembali ke dalam hidupnya. Maya, menantu pertamanya, berdiri di depan pintu dengan mata yang sembab, wajahnya penuh dengan air mata. Di sampingnya, dua anak kecilnya berdiri dengan cemas, menggenggam erat tangan ibunya. Maya mengenakan pakaian lusuh, penampilannya jauh dari kemewahan yang biasa ia tunjukkan di masa lalu. "Maya," Bu Ratna menatapnya dengan raut wajah yang sulit dibaca. Maya yang dulu angkuh dan penuh dengan kemewahan, kini terlihat sangat rapuh. "Ada apa? Kenapa datang ke sini?" Maya menyeka air mata dengan punggung tangan, mencoba menahan diri agar tidak menangis lebih keras lagi. "Ibu, rumah saya disita. Saya nggak punya tempat tinggal lagi. Saya butuh tempat untuk tinggal sementara, Bu. Saya tahu saya banyak salah, tapi tolong, izinkan saya tinggal di sini." Bu Ratna terdiam sejenak, memandang Maya yang sedang mencoba menahan tangisnya. Hatinya yang dulu hancur karena sikap Maya yang begitu kasar padanya, kini terasa bergejolak. Ia tahu bahwa Maya pasti sedang mengalami masa-masa sulit, tapi ini bukan lagi tentang kesalahan yang pernah terjadi.
Ini adalah tentang bagaimana ia sebagai seorang ibu harus menanggapi keadaan. Bu Ratna menghela napas panjang dan membuka pintu lebih lebar, memberi ruang agar Maya dan anak-anaknya masuk. Masuklah dulu, Maya. Kita bicara nanti. Tapi ingat, rumah ini tetap rumah saya. Bukan rumah untuk kamu melakukan sesuka hati. Jangan berharap saya akan menerima sikap kamu yang dulu lagi. Maya terisak, langkahnya terseok-seok memasuki ruang tamu, mengikuti Bu Ratna dengan langkah berat. Anak-anaknya tampak cemas, namun masih mencoba tersenyum kepada nenek mereka, meskipun suasana terasa tegang. Setelah mereka duduk, Bu Ratna mempersilakan Maya duduk di sofa, sementara dirinya berdiri di depan jendela, matanya menerawang jauh keluar. Maya yang dulu selalu merasa lebih berkuasa kini terdiam, menunggu respons ibunya. Apa yang sebenarnya terjadi, Maya? Tanya Bu Ratna, suaranya tidak keras, namun penuh dengan ketegasan yang tak bisa dibantah. Kenapa rumahmu disita? Maya menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis yang semakin deras. Pemasukan kami habis, Bu. Raka, gaya hidupnya yang boros, utang menumpuk, dan akhirnya rumah itu disita bank. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Saya tak punya tempat lagi untuk tinggal. Suasana hening sejenak. Bu Ratna bisa merasakan betapa rendahnya hati Maya kini, meski masih ada amarah yang menggeram di dalam dirinya. Dulu, Maya selalu menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih berkuasa. Tapi sekarang, ia datang dengan tangan kosong, penuh penyesalan yang terlambat. Dan apa yang kamu inginkan dari saya? Tanya Bu Ratna pelan, meskipun kata-katanya terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hati Maya. Maya menunduk, air matanya kembali mengalir. Saya tahu, saya tidak pantas minta tolong lagi. Tapi saya nggak punya pilihan, Bu. Anak-anak saya, mereka tak bisa hidup di jalan. Saya cuma ingin sedikit waktu untuk memperbaiki semuanya. Bu Ratna memandang Maya dengan mata yang penuh kebijaksanaan, namun ada ketegasan yang tak bisa dilewati. Kamu bisa tinggal di sini, Maya. Tapi ingat, ini rumah saya. Kamu harus menghargai itu. Ini bukan rumah untuk datang dan pergi sesuka hati. Kamu harus belajar dari kesalahanmu, bukan hanya meminta bantuan ketika semuanya sudah jatuh berantakan. Maya menunduk, merasa terhina namun juga disadarkan. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara dirinya dan ibu mertuanya. Tidak ada lagi alasan untuk bersikap sombong. Terima kasih, Bu. Maya berbisik dengan suara serak, hampir tak terdengar. Saya akan berusaha tidak mengecewakan ibu lagi. Bu Ratna mengangguk. Meski dalam hatinya ia merasa ada yang tak beres dengan hubungan ini. Maya perlu waktu untuk benar-benar berubah, dan Bu Ratna tahu itu tak akan mudah. Tapi, bagaimanapun, ia juga merasa sedikit lega karena keputusan yang ia buat hari ini. Maya membutuhkan pelajaran, dan mungkin, hanya mungkin, ibu mertuanya ini bisa menjadi guru yang mengajarkan kedewasaan, bukan hanya sekadar memaafkan. Tapi Bu Ratna tidak lupa, semua yang datang kepada dirinya, harus ada batasan yang jelas. Rumah ini adalah tempat untuk membangun kembali, bukan untuk merusak segalanya yang sudah diperjuangkan. Aku tidak akan tinggal diam jika kamu kembali menjadi seperti dulu, Maya, kata Bu Ratna tegas, memastikan pesan itu sampai ke hati Maya. Jangan kira aku akan memaafkan tanpa batas. Jika kamu ingin tinggal di sini, maka kamu harus belajar menghargai apa yang sudah ada,
belajar untuk tidak hanya menerima, tetapi memberi. Maya mengangguk pelan, air mata masih mengalir, tapi kali ini ada secercah harapan yang mulai menyala dalam hatinya. Malam itu, suasana di rumah Bu Ratna terasa sunyi, namun ada kekhawatiran yang mengambang di udara. Dinda, putri kedua Bu Ratna, datang ke rumah dengan langkah gontai. Matanya yang biasanya tajam kini terlihat redup, kosong. Di balik keangkuhan dan kebanggaannya yang dulu, kini ada ketakutan yang mendalam. Reza, suaminya, baru saja meninggalkannya setelah berbulan-bulan depresi akibat kesulitan ekonomi dan tekanan pekerjaan yang semakin berat. Reza yang dulu terlihat sukses dan percaya diri kini seakan kehilangan arah. Dan Dinda, yang selalu merasa hidupnya sempurna, merasa seperti dunia runtuh di bawah kakinya. Kehilangan Reza, yang selama ini ia andalkan, membuatnya terombang-ambing, dan ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Dia tahu, hanya ada satu tempat yang masih bisa ia tuju, walau dengan berat hati, rumah Bu Ratna. Namun, rasa gengsi dan kesombongannya yang dulu membuatnya enggan untuk meminta pertolongan. "Selamat malam, Bu Ratna." Suara Dinda terdengar pelan ketika ia melangkah masuk ke ruang tamu, wajahnya lelah dan penuh kecemasan. Bu Ratna, yang sedang duduk di kursi dekat jendela, menoleh dengan tatapan tajam, namun penuh pengertian. "Dinda," Bu Ratna menyapanya dengan nada tenang, meski dalam hati ada perasaan yang bercampur aduk. Dinda, yang dulu penuh dengan sikap keras kepala dan angkuh, kini tampak sangat rapuh. "Ada apa? Kau terlihat berbeda." Dinda tidak langsung menjawab, hanya duduk di kursi seberang Bu Ratna, menunduk sejenak, lalu berkata dengan suara serak, "Reza, dia pergi, Bu. Dia stres berat. Tidak seperti dulu. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya bingung, Bu." Wajah Bu Ratna mengeras, menyadari betapa rapuhnya Dinda saat ini. Bu Ratna menghela napas dalam-dalam, matanya tajam menatap Dinda, dan ia berkata, "Kau datang ke sini bukan hanya karena Reza, kan? Kau datang karena kamu merasa kehilangan, Dinda. Kamu selalu ingin tampil sempurna, ingin dunia melihat bahwa kamu punya segalanya. Tapi sekarang, apa yang kamu lakukan?" Dinda terdiam, kata-kata Bu Ratna seperti tamparan yang langsung menyentuh hati yang paling dalam. Selama ini ia selalu menganggap hidupnya lebih baik, lebih sukses daripada yang lain. Namun kini, ia hanya merasakan kehampaan yang menyelimuti dirinya. "Saya cuma butuh bantuan, Bu. Saya bingung harus kemana. Reza yang dulu kuat dan selalu ada untuk saya, sekarang hilang. Saya merasa sendiri." Bu Ratna menatapnya lama, lalu dengan pelan berkata, "Dinda, hidup itu bukan hanya tentang siapa yang ada di sampingmu. Ini tentang siapa yang bisa kamu andalkan dalam dirimu sendiri. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu kecuali dirimu sendiri. Kau harus berubah." Dinda mengangkat wajahnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa terhina, namun juga tertekan oleh kenyataan. "Tapi, saya nggak tahu harus mulai dari mana, Bu. Saya nggak bisa seperti Anya. Dia bisa berdiri sendiri, bisa menghadapi semuanya dengan tenang." Bu Ratna mengerutkan kening, seolah mencerna kata-kata Dinda. Ia berpikir sejenak, lalu memanggil Anya yang sedang berada di dapur untuk bergabung. Beberapa detik kemudian, Anya masuk ruang tamu dengan wajah yang penuh ketenangan, meski ia tahu ada sesuatu yang sedang mengganggu Bu Ratna. "Anya,
kata Bu Ratna dengan nada lembut, tapi penuh pengertian. Dinda butuh bantuan. Dia sedang sangat terpuruk. Apa yang bisa kita lakukan untuknya? Anya, yang sejak awal tidak pernah menganggap Dinda sebagai sosok yang bisa diandalkan, menatap Dinda dengan tatapan yang lebih bijak daripada yang diharapkan. Ia tahu, setiap orang harus menemukan jalannya sendiri, termasuk Dinda. Kita hanya bisa membantu orang yang ingin berubah. Bu, jawab Anya dengan suara yang lembut namun penuh makna. Kita bukan tempat untuk orang yang hanya pura-pura luluh, atau berharap hidupnya akan datang begitu saja. Dinda harus bisa menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Kalau dia ingin berubah, kita akan membantu. Tapi kalau dia datang hanya untuk mencari simpati, itu bukan jalan yang tepat. Dinda terdiam. Kata-kata Anya seperti suara angin yang menerobos dinding kebanggaan yang selama ini ia bangun. Ia ingin membantah, namun hatinya tahu bahwa Anya benar. Ia sudah terlalu lama mencari jalan pintas dalam hidup, mengandalkan orang lain tanpa berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Bu Ratna mengangguk pelan, menatap Dinda dengan tatapan yang tak bisa dibaca. Dinda, hidup itu tidak mudah. Tidak ada yang datang tanpa usaha. Kau harus berhenti berharap pada orang lain untuk memperbaiki hidupmu. Semua itu ada di tanganmu. Dinda menunduk, rasa malu dan amarah bercampur dalam hatinya. Ia ingin menangis, ingin marah, namun ia tahu, ini bukan saatnya lagi untuk mencari pembenaran. Saya akan coba, Bu. Saya akan berusaha untuk berubah. Anya menatap Dinda dengan tatapan yang dalam, seolah mengukur sejauh mana kata-kata itu sungguh-sungguh keluar dari hati Dinda. Semoga itu bukan hanya kata-kata kosong. Jawabnya pelan, lalu berbalik pergi. Dinda duduk sendiri di ruang tamu, merenung dalam kesunyian. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan beban berat di pundaknya. Semua yang selama ini ia coba hindari, kini harus dihadapi. Mungkin, ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Tanpa reza, tanpa kemewahan, dan tanpa cara-cara manipulasi yang dulu ia andalkan. Hari itu terasa berbeda dari biasanya. Rumah Bu Ratna, yang selama ini dipenuhi dengan kesedihan dan konflik, kini terasa penuh dengan harapan baru. Di ruang tamu, udara terasa hangat, meskipun hujan deras mengguyur luar rumah. Bu Ratna, yang sudah mulai menua, duduk di kursi kesayangannya dengan tatapan penuh kebahagiaan. Hari ini adalah hari yang telah lama ia tunggu-tunggu. Anya, menantunya, akan melahirkan anak pertama mereka. Anya, yang selama ini selalu tenang dan penuh ketenangan, tampak cemas di ruang tengah. Wajahnya yang biasanya terlihat penuh kedamaian kini sedikit pucat, namun ada senyum bahagia di balik kecemasannya. Ia merasakan kontraksi pertama. Rino, suaminya, terus menemaninya dengan sabar, menggenggam tangannya erat, menenangkan, dan mempersiapkan diri untuk momen besar ini. "Ma, tenang saja, sayang. Semua akan baik-baik saja," bisik Rino dengan lembut, meskipun ada kecemasan di matanya. Ia tahu, ini adalah momen yang tak hanya penting bagi Anya, tetapi juga bagi dirinya dan Bu Ratna, ibunya. Bu Ratna menatap mereka dengan penuh rasa syukur. Dulu, ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah ini akan dipenuhi dengan cinta, setelah semua ketegangan dan kehilangan yang terjadi dalam keluarga ini. Anya, yang dulu ia anggap hanya sebagai pembantu rumah tangga, sekarang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga ini, dan ia tahu
Anya bukan sekadar wanita yang membantu pekerjaan rumah, tapi ia adalah sosok yang menyelamatkan keluarga mereka. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka, dan suara tangisan bayi terdengar nyaring, mengiris udara yang sebelumnya sunyi. Anya sudah melahirkan. Bu Ratna terperanjat, lalu berdiri dengan tergesa-gesa, langkahnya terburu-buru menuju kamar. Rino, yang semula cemas, kini tampak lega dan penuh kebahagiaan. Anya terbaring di ranjang, memeluk bayi kecil mereka yang baru saja lahir dengan air mata kebahagiaan yang tak terbendung. "Ma, lihat ini," Rino berbisik, matanya berbinar. Ia mengambil tangan ibunya, Bu Ratna, dan menggenggamnya erat. "Anak kita lahir dari rahim wanita yang Ma doakan selama ini. Dia bukan hanya pembantu, Ma. Dia adalah penyelamat keluarga kita." Bu Ratna tertegun, tak bisa menahan air mata yang mengalir deras. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Dia melihat Anya, yang dulunya hanya seorang pembantu, kini menjadi ibu dari cucunya, seseorang yang telah membalikkan takdir keluarga ini. Selama bertahun-tahun, ia merasa kehilangan dua anaknya, tetapi kini, anaknya yang satu itu kembali, membawa kebahagiaan yang tak terduga. Bu Ratna menatap bayi yang masih dalam pelukan Anya dengan penuh cinta, hatinya penuh dengan rasa bangga. "Dia adalah anugerah Tuhan, Rino," katanya, suaranya bergetar. "Tuhan memberiku kesempatan untuk merasakan kebahagiaan ini lagi. Dan aku berdoa agar anak ini akan membawa cahaya bagi keluarga kita." Rino mencium tangan ibunya dengan penuh rasa hormat, air mata mulai mengalir di wajahnya. "Terima kasih, Ma. Semua yang terjadi, semua kesalahan dan kehilangan yang kita rasakan, mungkin ini jalan Tuhan untuk menunjukkan betapa pentingnya keluarga. Anya telah menunjukkan kepadaku apa artinya kasih sayang yang sejati. Aku tahu aku banyak salah, dan aku bersyukur Ma bisa menerima dia begitu tulus. Dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita." Anya, yang mendengar kata-kata itu, menatap Rino dengan penuh kasih. Air mata kebahagiaan masih mengalir di pipinya. Anya tidak pernah mengira hidupnya akan berubah seperti ini. Dari seorang pembantu rumah tangga yang dianggap rendah, kini ia menjadi bagian dari keluarga ini, dicintai, dihormati, dan dihargai. Anak yang baru dilahirkannya adalah bukti bahwa kehidupan bisa berubah, dan kasih sayang tidak mengenal status atau latar belakang. Bu Ratna melangkah mendekat, duduk di samping Anya, dan menyentuh kepala cucunya dengan lembut. Anya menatapnya dengan penuh rasa terima kasih, dan Bu Ratna memegang tangannya, menggenggamnya erat. "Kamu telah memberi kami semua sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang atau kekayaan," ujar Bu Ratna dengan suara yang lembut. "Kamu adalah hadiah terbesar yang kami terima." Suasana di ruangan itu terasa penuh dengan kehangatan dan cinta yang menyembuhkan luka-luka lama. Maya dan Dinda yang dulu sering mencemooh Anya, kini tidak ada lagi di sekitar mereka, dan itu tidak lagi menjadi masalah. Apa yang penting sekarang adalah bahwa keluarga ini, meskipun penuh dengan konflik dan kesulitan, akhirnya menemukan jalan untuk sembuh dan bersatu. Anya, dengan senyum lembut, melihat ke Bu Ratna. "Terima kasih, Bu. Terima kasih telah menerima saya seperti ini. Saya berjanji akan selalu menjaga keluarga ini, dan menjadi istri yang baik untuk Rino, serta ibu yang baik untuk anak kami." Bu Ratna menatapnya dalam-dalam, dan dengan penuh kebanggaan, ia berkata, "Kamu sudah lebih dari cukup, Anya. Kamu adalah contoh kasih yang sesungguhnya." Saat itu, Bu Ratna tahu bahwa keluarga ini, meskipun terluka,
akan selalu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Anya, yang dulunya hanya seorang wanita biasa, telah menjadi simbol perubahan, cinta, dan harapan baru yang tak terduga. Sudah berbulan-bulan, Raka merasakan ketegangan yang semakin besar dalam rumah tangganya dengan Maya. Maya, yang dulu hidup dengan segala kemewahan dan status sosial tinggi, kini merasa terperangkap dalam kehidupan yang jauh dari impian dan kenyamanannya. Gaya hidup yang harus dijalani mereka setelah kebangkrutan membuat Maya merasa semakin tidak bahagia. Setiap hari dia merasa semakin tertekan, tak bisa menahan kekesalannya terhadap Raka yang tak mampu memenuhi harapan hidupnya yang mewah. Raka, yang dulu tampak kuat dan penuh percaya diri, kini seakan kehilangan arah. Gaya hidupnya yang semula penuh dengan kemewahan tergerus oleh kenyataan pahit. Meski begitu, ia terus berusaha, mencoba berbagai cara untuk bisa membahagiakan Maya. Tetapi apapun yang ia lakukan, tidak pernah cukup untuk Maya. Suatu hari, setelah bertengkar hebat, Maya memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan hidup bersama Raka yang sudah tak punya apa-apa lagi. Dengan penuh kebencian, ia mengemas barang-barangnya, pergi begitu saja tanpa pamit. Maya meninggalkan Raka, memutuskan hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun, karena ia tak lagi merasa memiliki masa depan bersamanya. Di rumah Bu Ratna, Raka tiba-tiba datang dengan langkah gontai. Ia tampak seperti bayangan dirinya yang dulu, penuh dengan penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Ternyata, meskipun ia kaya, meskipun ia punya segalanya, ia tak pernah menyadari betapa pentingnya kasih sayang dan kebersamaan keluarga. Kini, setelah kehilangan Maya, dia merasa hampa. "Ma, maafkan aku," suara Raka serak. Ia duduk di lantai di depan Bu Ratna, menangis dengan hati yang penuh penyesalan. "Aku tahu aku banyak salah. Aku mengejar segala hal yang tidak penting, dan akhirnya aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan Maya, aku kehilangan diriku sendiri." Bu Ratna, yang duduk di kursi sebelah jendela, menatap anaknya dengan tatapan yang penuh makna. Sebelum mengungkapkan kata-katanya, ia memandang Raka dalam diam. Wajahnya terlihat lembut, namun hatinya penuh dengan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Raka adalah anak yang dulu penuh harapan, anak yang selalu dipuja-puja, tapi kini ia datang dengan segala penyesalan yang terlambat. Bu Ratna menghela napas panjang. "Raka, maaf itu bukan hal yang sederhana," kata Bu Ratna, suara penuh ketegasan meski ada rasa sayang yang besar. "Kau telah membuat keputusan yang salah, dan itu punya konsekuensi. Bukan hanya pada kehidupanmu, tapi juga pada kehidupan orang lain. Maaf bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu." Raka menundukkan kepalanya, air mata mengalir tanpa henti. "Tapi, Ma, aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin hidup dengan lebih baik. Aku ingin menjadi anak yang kamu banggakan. Aku sadar sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada keluarga ini." Bu Ratna menatap anaknya dengan tatapan yang tajam. "Raka, aku tahu kamu menyesal. Tapi kamu harus mengerti, hidup itu tidak selalu tentang kembali ke masa lalu. Kita harus belajar dari kesalahan kita dan melangkah ke depan. Maafku ada, tapi itu tidak mengubah apa yang sudah terjadi." Raka mengangkat wajahnya, berharap bisa membaca ekspresi Bu Ratna, namun wajah ibunya tampak penuh kebijaksanaan. Setiap patah kata Bu Ratna terasa seperti luka yang lama terpendam, yang kini harus ia terima. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengharapkan segalanya kembali seperti semula.
Aku tidak bisa kembali ke hidupku yang dulu, Ma, kata Raka dengan suara lirih, tapi aku akan berjuang, Ma. Aku akan mulai dari sini, dari rumah ini, dengan bantuanmu. Aku akan memperbaiki hidupku. Bu Ratna menatap anaknya dengan rasa campur aduk. Ada rasa kasihan, tapi juga keteguhan yang harus ia pegang. Raka, hidupmu ke depan akan jauh berbeda. Ini bukan tentang memperbaiki kesalahanmu untuk masa lalu. Ini tentang bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, mulailah dengan menerima kenyataan dan tanggung jawabmu. Raka menunduk, tubuhnya terasa lemah. Maya telah pergi, dan dia tak bisa mengubah keputusan itu. Namun, ia tahu bahwa ini adalah titik balik. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, dan ia tidak bisa berharap kembali pada hubungan yang hancur. Yang bisa ia lakukan hanyalah menerima kenyataan dan berusaha membangun kembali hidupnya. Iya, Ma, jawab Raka dengan suara yang penuh tekad meskipun ada kepedihan yang sangat dalam di hatinya. Aku akan berusaha. Aku janji. Bu Ratna mengangguk pelan, matanya masih penuh dengan ketegasan. Tapi ingat, Raka, kamu harus menunjukkan perubahan itu melalui tindakanmu, bukan hanya kata-kata. Kata maaf itu penting, tapi apa yang lebih penting adalah bagaimana kamu bisa memperbaiki diri dan membuat hidupmu lebih berarti. Raka mengangguk, berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah. Ia tahu ini bukanlah perjalanan yang mudah, dan tidak ada jalan pintas. Namun, setelah semua yang terjadi, satu hal yang ia yakini sekarang, hanya dengan belajar dari kesalahan dan bertanggung jawab atas masa depan, ia bisa menemukan kedamaian dalam hatinya. Dinda berdiri di depan cermin, matanya memandang refleksi dirinya dengan kosong. Segalanya telah hancur. Rumah yang dulu megah, yang ia banggakan sebagai simbol status dan kekuasaan, kini telah dijual. Reza, suaminya yang selalu ia andalkan, akhirnya meninggalkannya setelah bertahun-tahun hidup bersama dalam ketegangan. Semua yang ia anggap penting, semua yang ia pikir bisa memberikan kebahagiaan, kini sudah pergi. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kemewahan, kini Dinda merasa seperti terjatuh dari tempat yang tinggi. Ia tak pernah membayangkan akan berada dalam posisi ini. Rumah yang dulu penuh dengan perabotan mewah kini kosong, hanya meninggalkan kenangan akan kehidupan yang semu dan penuh kepalsuan. Reza, yang tak bisa lagi bertahan dalam tekanan dan masalah finansial, memilih pergi. Keputusan Reza untuk meninggalkannya membuat Dinda terhenyak. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah begitu drastis. Kini, Dinda hanya membawa sedikit barang ke rumah orang tuanya, sebuah rumah kecil yang jauh lebih sederhana dari yang selama ini ia banggakan. Rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat yang tak layak untuk dirinya, kini menjadi satu-satunya tempat yang tersisa. Dinda merasa malu, terhina, tak bisa lagi berpura-pura hidup dalam dunia kemewahan yang telah ia bangun di luar. Saat ia duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, air mata Dinda mulai mengalir. Ia merasa tak ada tempat lain untuk kembali, tak ada yang bisa ia andalkan selain orang tuanya yang sederhana. Tapi, di dalam hatinya, ada satu hal yang ingin ia lakukan, minta maaf kepada Bu Ratna. Seiring dengan perjalanan hidupnya yang penuh ego, Dinda menyadari bahwa ia telah banyak berbuat salah, terutama terhadap ibu mertua yang selalu sabar dan baik padanya. Dengan tangan gemetar, Dinda memegang telepon dan menekan nomor Bu Ratna. Telinganya berdering, dan hati Dinda berdegup kencang. Setiap detik terasa begitu panjang,
seperti menunggu hukuman yang akan datang. Setelah beberapa detik, suara Bu Ratna terdengar di ujung telepon. "Bu Ratna, ini Dinda." Suara Dinda terdengar serak, penuh penyesalan. Saya hanya ingin minta maaf. Maafkan semua yang pernah saya lakukan. Saya tahu saya telah menyakiti hati ibu, dan saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa penyesalan saya." Di sisi lain telepon, Bu Ratna terdiam sejenak. Ia mendengarkan dengan seksama, tanpa membalas, sambil memikirkan kata-kata Dinda. Meski hati Bu Ratna telah lama terluka, ia tidak membalas dengan amarah. Sebaliknya, ia tetap tenang, mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat penting bagi Dinda. "Dinda," suara Bu Ratna terdengar jelas namun penuh makna, "semoga kamu bisa belajar dari semuanya. Kehidupan tidak selalu tentang apa yang kita miliki, tentang apa yang bisa kita banggakan, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tentang bagaimana kita belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi lebih baik." Dinda terdiam mendengar kata-kata Bu Ratna. Ia tahu, meskipun ibunya telah mengucapkan kata-kata maaf, Bu Ratna bukan hanya berbicara tentang dirinya, tetapi tentang apa yang harus ia pelajari dalam hidup ini. Selama ini, Dinda terlalu fokus pada status sosial, pada kekayaan, pada penampilan, semua hal yang ternyata tidak membawa kebahagiaan sejati. "Aku akan berusaha, Bu," kata Dinda, suaranya penuh kesedihan. "Saya tahu saya banyak salah. Saya berharap bisa menjadi orang yang lebih baik. Saya akan mencoba berubah." Bu Ratna menghela napas, merasa lelah setelah bertahun-tahun melihat anak menantunya yang terjebak dalam keinginan-keinginan duniawi. Namun, meskipun ia terluka, ada secercah harapan di dalam hatinya. "Saya berharap kamu bisa menemukan kedamaian, Dinda. Bukan hanya di luar, tetapi di dalam dirimu sendiri." Setelah percakapan singkat itu, Dinda meletakkan telepon, dan ia menatap rumah orang tuanya yang sederhana dengan mata penuh penyesalan. Selama ini, ia merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Kini, semua yang ia miliki hanyalah kenangan akan hidup yang semu. Dinda tahu bahwa perjalanan untuk berubah tidak akan mudah. Ia harus memulai semuanya dari awal, meninggalkan kebiasaan lama dan belajar untuk menghargai kehidupan yang lebih sederhana. Namun, satu hal yang ia sadari sekarang adalah bahwa segalanya yang ia banggakan dulu tak berarti apa-apa jika ia tak bisa belajar untuk menghargai orang-orang di sekitarnya. Anya berdiri di jendela ruang kerjanya, memandangi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Di luar sana, dunia yang penuh dengan kemewahan dan kekuasaan terbentang. Namun di dalam hatinya, ia merasa tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang selama ini dikejar banyak orang. Hari ini adalah hari besar baginya, hari di mana ia resmi diangkat sebagai direktur di perusahaan besar milik ayahnya. Posisi ini adalah puncak dari perjalanan panjangnya, sebuah pencapaian yang tak pernah ia duga ketika pertama kali datang ke rumah Bu Ratna sebagai seorang pembantu. Ayahnya, yang selama ini memegang kendali penuh atas perusahaan, akhirnya memutuskan untuk mempercayakan posisi strategis ini pada Anya, setelah bertahun-tahun melihat dedikasi dan kecerdasannya. Bukan hanya karena darahnya yang mengalir di perusahaan itu, tetapi juga karena Anya memiliki kemampuan untuk melihat lebih dari sekadar angka-angka dan keuntungan. Ia melihat makna di balik setiap keputusan. Namun, meskipun segala kemewahan dan kekuasaan kini ada di tangannya, Anya tetap memilih untuk tinggal di rumah sederhana bersama Bu Ratna. Rumah yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang, yang jauh dari dunia bisnis yang penuh tekanan dan persaingan. Bagi Anya,
Keluarga adalah segalanya, lebih penting daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Pagi itu, setelah memutuskan untuk menetap di rumah Bu Ratna, Anya duduk bersama ibunya di ruang makan. Bu Ratna, yang melihat perubahan besar pada Anya, tersenyum dengan hati yang bangga. Meskipun ia tahu bahwa hidup Anya kini jauh lebih berbeda daripada dulu. Anya memegang tangan Bu Ratna dengan penuh rasa terima kasih. "Ibu, aku tidak bisa meninggalkan rumah ini," kata Anya dengan lembut, suaranya penuh keyakinan. "Aku tahu banyak orang yang menganggap ini sebuah keputusan yang aneh, tapi buatku, ini adalah tempat di mana aku merasa benar-benar di rumah. Tempat di mana aku bisa belajar tentang cinta, tentang nilai-nilai yang lebih berharga dari sekadar materi." Bu Ratna menatap Anya dengan mata yang penuh kasih sayang. "Anya, kamu telah mencapai begitu banyak. Tapi yang lebih penting, kamu tidak pernah melupakan dari mana asalmu. Aku bangga, bukan hanya karena prestasimu, tapi juga karena kamu tetap memilih untuk hidup dengan hati yang sederhana." Anya menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu bahwa kehidupan ini telah membentuknya menjadi pribadi yang berbeda. Ia merasa lebih kuat dan lebih bijaksana, tetapi juga lebih rendah hati. Kesuksesan yang diraih bukan hanya karena kerja kerasnya, tapi juga karena nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Bu Ratna. Nilai tentang kasih sayang, tentang keluarga, dan tentang saling menghargai. "Ini semua berkat Ibu," ujar Anya dengan suara yang bergetar. "Tanpa Ibu, aku tidak akan bisa menjadi seperti ini. Aku tidak akan bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih bijak dan penuh empati. Ibu adalah sosok yang mengajarkan aku untuk selalu rendah hati." Bu Ratna memeluk Anya dengan penuh kehangatan, merasakan betapa besar perubahan yang terjadi dalam diri anak angkatnya. Ia tahu bahwa Anya bukan hanya berhasil di dunia yang penuh persaingan, tetapi juga telah menemukan jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Anya tidak pernah terjebak dalam arus kehidupan yang materialistik, tetapi tetap menjaga jati dirinya yang sederhana. Hari itu, meskipun Anya baru saja diangkat menjadi direktur, ia memilih untuk tetap tinggal di rumah sederhana bersama Bu Ratna. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, rumah ini adalah tempat di mana ia merasa diterima, dicintai, dan dihargai tanpa syarat. Sementara dunia di luar sana menanti kesuksesan dan prestasi lebih lanjut, Anya memilih untuk menjaga warisan cinta dan nilai keluarga yang telah diberikan Bu Ratna kepadanya. Ia merasa lebih kaya dengan cinta dan kebijaksanaan yang dimiliki, daripada dengan harta yang melimpah. Bagi Anya, rumah ini adalah warisan sejati yang tidak ternilai harganya. Anya tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Namun, satu hal yang pasti, ia tak akan pernah melupakan tempat ini, di mana ia belajar bahwa kesuksesan yang sejati bukan hanya diukur dengan berapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita bisa memberi dan menghargai orang lain. Rumah Bu Ratna dipenuhi oleh kehangatan yang tak terlukiskan. Meskipun hanya acara sederhana, suasana itu terasa penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Di ruang tamu yang sederhana namun penuh makna, keluarga besar berkumpul untuk merayakan pernikahan emas Bu Ratna dan suaminya. 50 tahun bersama, penuh suka duka, tak terasa sudah setengah abad berlalu, namun cinta mereka tetap kokoh, seperti pertama kali mereka bertemu. Rino, Anya, dan cucu-cucu mereka sibuk mengatur segala sesuatu dengan penuh perhatian. Anya, yang kini sudah menjadi bagian dari keluarga ini, merasa sangat beruntung bisa ada di tengah keluarga yang penuh cinta ini. Meskipun ia pernah dianggap pembantu oleh sebagian orang,
ia kini menjadi sosok yang tak terpisahkan dari kehidupan Bu Ratna. Ketika keluarga besar sudah berkumpul, suasana semakin hangat. Rino, dengan senyum bahagia, mengatur posisi meja dan tempat duduk. Ia tahu, bagi Bu Ratna, ini bukan hanya sekadar merayakan perjalanan hidup bersama suami, tetapi juga momen yang penuh makna. Momen yang mempertemukan seluruh anggota keluarga dalam satu ikatan yang lebih kuat. Bu Ratna, yang kini telah lebih tua namun tetap terlihat tegar, duduk di kursinya, matanya berkaca-kaca. Ia memandangi setiap orang di sekitarnya dengan penuh rasa syukur. Setelah setengah abad bersama suami, dan setelah melalui banyak cobaan hidup, Bu Ratna merasa bahwa kini ia memiliki segalanya, cinta, kedamaian, dan keluarga yang saling mendukung. Saat semua mata tertuju pada Bu Ratna, ia berdiri perlahan, merasa terharu. Di hadapannya, keluarga yang dulu ia anggap sebagai beban, kini menjadi sumber kebahagiaan yang tiada tara. Dengan suara yang bergetar, ia mulai berbicara, mengungkapkan perasaannya yang penuh emosi. "Dulu aku trauma punya menantu orang kota," kata Bu Ratna dengan suara yang sedikit bergetar, namun penuh ketulusan. Air matanya mulai mengalir, namun ia tetap berdiri tegak. "Aku takut, karena aku kira orang kota seperti mereka hanya peduli pada status dan materi. Tapi Tuhan tunjukkan padaku bahwa bukan asalmu yang penting, tapi hatimu. Anya, kamu menantu yang menyembuhkan luka batinku." Anya, yang mendengar kata-kata Bu Ratna, tak bisa menahan air mata yang tiba-tiba membasahi pipinya. Ia berdiri dengan hati yang penuh rasa haru, menyadari betapa besar penerimaan Bu Ratna terhadap dirinya, seseorang yang dulunya hanya seorang pembantu. Namun, kini ia adalah bagian dari keluarga ini, menjadi menantu yang penuh kasih dan penuh perhatian. Anya berjalan perlahan mendekati Bu Ratna dan memeluknya dengan penuh cinta. "Terima kasih, Bu. Kamu telah mengajarkan aku lebih dari sekadar tentang kehidupan keluarga. Kamu telah menunjukkan bahwa cinta itu tidak melihat latar belakang, tidak melihat status, tapi hanya hati yang tulus." Semua yang hadir di ruangan itu terdiam, meresapi kata-kata Bu Ratna dan Anya. Mereka tahu bahwa momen ini bukan hanya tentang perayaan pernikahan emas, tetapi juga tentang perjalanan panjang untuk menerima, belajar, dan tumbuh bersama sebagai keluarga. Cinta yang tak mengenal batas, tak mengenal asal-usul, hanya mengutamakan hati yang saling memberi dan mendukung. Rino, yang sejak tadi mengamati dengan bangga, akhirnya berdiri dan memberikan pelukan hangat kepada ibunya. Ia tahu, perjuangan Bu Ratna untuk menerima Anya sebagai menantu bukanlah hal yang mudah. Namun akhirnya, ia bisa merasakan betapa indahnya hasil dari penerimaan itu, keluarga yang penuh cinta dan kebersamaan. Anya, dengan hati yang penuh syukur, memandang ke sekeliling. Ia melihat wajah-wajah keluarga yang kini ia sebut rumah, keluarga yang penuh kasih dan penuh penerimaan. Tidak ada lagi perbedaan status, tidak ada lagi kecanggungan. Semua terasa begitu alami, begitu tulus, seperti yang selalu diinginkan Bu Ratna. Dengan suara yang penuh emosi, Bu Ratna mengakhiri ucapannya, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku tahu satu hal, Tuhan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Anya, terima kasih telah datang ke hidup kami. Kamu adalah hadiah terindah dalam keluarga ini." Malam itu, mereka merayakan pernikahan emas dengan penuh tawa, kebahagiaan, dan cinta. Semua yang hadir tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, pada akhirnya, cinta dan keluarga adalah yang paling penting. Dan bagi Bu Ratna, cinta itu bukan lagi tentang siapa yang berasal dari mana,
tetapi tentang siapa yang benar-benar ada untuk satu sama lain. Maya kini hidup dalam kesendirian, sebuah kesendirian yang datang setelah segala keangkuhannya terkikis oleh waktu. Dulu, ia selalu memamerkan kehidupan mewah yang dibangun di atas status dan materi. Tapi kini, rumah megah yang dulu ia banggakan, kini sepi. Ia sering terlihat mengunggah konten motivasi di media sosial, memamerkan kata-kata bijak yang berusaha menutupi kekosongan hatinya. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan kepada dunia, ada kesepian yang mendalam. Anak-anaknya, yang dulu ia anggap sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan, kini enggan mendekatinya. Raka, yang akhirnya kembali ke Bu Ratna setelah perceraiannya dengan Maya, jarang sekali memberi kabar. Maya merasa bahwa semua yang ia usahakan untuk mempertahankan keluarganya justru berbalik menjadi kebanggaan semu. Ia sering menghabiskan malam sendirian, mengenang masa-masa di mana semua tampak begitu sempurna, namun sekarang hampa. Sementara itu, Dinda, yang dulu begitu angkuh dan merasa superior dengan kehidupan sosialnya, juga merasakan pahitnya karma. Setelah ditinggal Reza, ia harus menerima kenyataan pahit. Kini, ia bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan, jauh dari kehidupan yang dulu ia jalani dengan segala kemewahannya. Setiap kali ia bertemu Anya di acara sosial, Dinda tak bisa menatapnya langsung. Ia sering menunduk, merasa malu dan kecil di hadapan Anya, yang kini tak hanya sukses di karir, tetapi juga dicintai oleh semua orang karena kehangatan dan ketulusannya. Dinda menyadari betapa besar kesalahannya selama ini, betapa ia telah memilih jalan yang salah dan meremehkan orang-orang yang sebenarnya lebih berharga dari segala kemewahan yang ia kejar. Namun, di sisi lain, Bu Ratna hidup dengan penuh kedamaian. Rumah yang dulu sepi, kini dipenuhi oleh tawa anak-anak dan cucu-cucunya yang benar-benar mencintainya. Ia tidak pernah merasa kesepian, karena meskipun Raka dan Maya pernah menyakiti hatinya, Rino dan Anya selalu ada di sisinya. Kehidupan Bu Ratna kini adalah bukti bahwa meskipun banyak rintangan yang datang, kasih sayang dan ketulusan hati akan selalu membawa kedamaian yang sejati. Ia menikmati hari-harinya, dikelilingi oleh keluarga yang selalu menghargainya, dan meskipun tak lagi memiliki segalanya dalam materi, ia merasa lebih kaya daripada sebelumnya. Anya, yang dulunya dianggap sebagai pembantu, kini berdiri sejajar dengan keluarga yang dulunya meremehkannya. Ia tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga Bu Ratna. Dia menunjukkan bahwa cinta, kasih sayang, dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil yang lebih berarti. Anya hidup sederhana, namun hatinya penuh dengan kebahagiaan, karena ia tahu bahwa keluarganya adalah segalanya. Pada akhirnya, karma datang dengan cara yang tidak terduga, dan bagi Maya dan Dinda, perjalanan mereka mengajarkan bahwa kesombongan dan keangkuhan hanya akan membawa kehancuran. Sedangkan bagi Bu Ratna, Rino, dan Anya, mereka belajar bahwa hidup yang dipenuhi dengan kasih sayang, penerimaan, dan ketulusan adalah hidup yang paling kaya dan berarti. Dengan keluarga yang saling mendukung, mereka menemukan kedamaian yang sejati, meskipun dunia luar sering menawarkan segala sesuatu yang tampaknya lebih menggiurkan. Dan di tengah semua itu, Bu Ratna, dengan senyum yang penuh ketenangan, menyadari bahwa ia telah melewati segala cobaan hidup, dan kini menikmati hadiah terbesar yang diberikan hidup, cinta dan kebersamaan yang tulus dari mereka yang benar-benar peduli. Kisah ini menggambarkan luka batin seorang ibu, Bu Ratna, yang trauma karena diperlakukan semena-mena oleh dua menantu dari kota yang angkuh dan memisahkan dirinya dari anak-anak kandungnya. Selama bertahun-tahun,
Ia menanggung sepi dan luka hati sendirian, hingga akhirnya takdir mempertemukannya dengan Anya, calon menantu dari putra bungsunya yang tampak sederhana, bahkan hanya seorang pembantu, tapi ternyata berhati mulia dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Anya bukan hanya menyembuhkan luka hati Bu Ratna, tapi juga membuktikan bahwa nilai seseorang tak ditentukan oleh asal-usul atau status sosial, melainkan oleh ketulusan hati dan rasa hormat kepada orang tua. Perlahan namun pasti, Anya mengembalikan keharmonisan dalam keluarga, membungkam kesombongan dua menantu yang dulu merasa paling hebat, dan memberikan karma setimpal pada mereka, bukan dengan dendam, tapi dengan pencapaian dan kebaikan. Cerita ini adalah bukti bahwa kebaikan, kesabaran, dan ketulusan hati akan selalu menang pada akhirnya. Dan kadang, pelajaran terbesar datang dari orang yang paling direndahkan.